Saya baca, sebelumnya saya baca komen-komen, ada juga komenan yang lumayan jahat ya ke saya ya, katanya sandiwara lah, settingan lah, ada backingan lah, ada geng-geng lah, segala macam kan. Jadi gini, kami pada saat itu bener-bener kaget ya, tiba-tiba ada telepon masuk, dia tidak tahu nomor siapa. Terus tadinya kita Abang Rasman nggak mau ngangkat, terus ada voice note itu suaranya si Loli. Terus saya bilang ke Bang Rasman, itu ada Loli nggak, video call dulu deh, bener kan nih orangnya gitu kan. Pakai video call, bener itu Loli. Nah dia ini bukan, ada juga netizen bilang di setting di kantor apalah segala macam. Tahu dari mana nomor handphone Bang Rasman? Kalian boleh lihat di Instagram Bang Rasman itu ada nomor handphone, ada alamat, dan setiap Bang Rasman preskon di kantor itu ada banner di belakangnya, itu juga ada nomor telepon, alamat kantor. Nah ini Loli ini kan bukan anak yang bodoh, dia kan udah walaupun dia kategori di bawah umur ya, tapi dia udah gede, 17 tahun loh. Sebentar lagi dia kan 4 bulan lagi 18 tahun, udah kategori udah anak-anak lagi. Pasti dia lihat, apalagi di safe house ada TV, ada smart TV. Nah disitulah dia lihat, dia dia kami tanya, kamu dari mana nomor handphone Bang Rasman? Aku kan di safe house ada TV tante, terus smart TV. Udah perhatiin di situ, dan dia tahu berita-berita, tahu yang lagi viral apa, dia ngikutin ternyata gitu loh. Nah dan itu dia datang minta diantar di kantor Bang Rasman di Rasuna, yang depan kantor Rasuna itu adalah Hotel Horizon gitu loh. Kantor kan dia kan jam 10 malam ya, jadi kantor udah tutup. Jadi di mana yang aman nih? Jadi Bang Rasman minta ke tukang gojeknya, jangan tinggalin dulu ya Pak ya, jagain dulu ya. Terus kamu mendingan ke itu tuh depan kantor ada Hotel Horizon, kamu tunggu om di situ, kata Bang Rasman gitu. Sebenarnya nggak ada settingan, nggak ada. Kami juga kaget, shock gitu loh. Orang kan lihat sendiri saya pakai baju piyama kan ke ngikutin datengin Lonely. Dan itu malam loh. Seandainya terjadi sama anak, amit ya, malam tengah malam, saya tanya sama Gojeknya, Bapak kenal nggak ini orang siapa si Loli? Dia nggak tahu. Kan nggak semua orang juga ngikutin media, nggak ngikutin handphone, karena ada butuh kerja orang bekerja kan. Nggak ini, saya tanyain, tahu nggak Pak? Misalnya amit ya, ketemu orang yang psycho misalnya, kan Loli kan nggak pakai aplikasi. Kalau pakai aplikasi kan safety ya, itu pun hati-hati juga loh. Ada juga kejadian kan yang nakal kan sopirnya. Nah, ini nggak pakai aplikasi, tengah malam 22.30 ya kalau nggak salah ya. Itu misalkan kerja apa, bagaimana? Nah, gitu. Dan kita jelas-jelas ngomong bapak-bapaknya, Pak jagain itu ya Loli, jagain itu ya. Si Loli jangan pulang dulu, jangan pergi dulu sampai saya datang, kata Bang Rasman. Segitunya loh gitu. Tadi gimana tanya? Tapi lebih ke mungkin cerita yang pas sampai di ketemu Loli kan, saya tuh tadinya, saya jujur ya, sebelum megang Fadel, sebelum tahu ini kan, saya tuh orangnya nggak juga ngikutin, paling sekedar tahu oh gitu kan, paling sering ngikutin, tahu, nggak terlalu mengikuti gitu, enggak. Pasti Loli anak durhaka bla 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 gitu kan. Saya awalnya tuh respect sama si ibunya nih, anak begini gitu kan. Tapi begitu saya lihat malam itu, saya sedih banget, sedih banget, kayak saya nangis loh waktu itu, nangis lihat si Loli seperti ini. Dia tuh dengan dia tuh linglung, terus dia stres, dia dekir gitu waktu malam itu kan. Bayangin coba, dia kabur, katanya kamu kabur dari mana? Saya pikir rumah sakit ya. Dia puskesmas, dia pusing katanya, migrainnya kumat, dia minta puskesmas. Mungkin karena dia udah stres atau bagaimana, dia kabur. Aku cosplay jadi Tarzan tante katanya. Aku loncat terus nyetop ojek, minta dianterin. Terus yang katanya ojek itu nggak bisa nganterin, nanti temen saya yang nganterin ya. Nah bapak itu yang nganterin si Loli. Kembali ke si Loli tadi ya, sedih banget liatnya, yang sedih gitu loh, karena dia perempuan, anak gadis ya, kayaknya kelihatan dia tuh linglung, matanya dari sorotan matanya tuh kelihatan sekali. Saya lihat, aduh
kalau seandainya jauh-jauh lah ya gitu, kok begini gitu loh. Dan kami tanya, kami mau duduk, kamu udah makan belum? Belum tante. Mau makan nak? Nggak mau, saya nggak selera. Kamu jangan, kamu harus makan. Nggak mau, aku stres tante, aku stres kata gitu kan. Aku nggak mau balik ke safe house katanya. Karena di safe house aku digabungin sama orang ODGJ, sama penyakit HIV, sama orang open BO katanya gitu. Terus aduh nggak ngerti kayak gitu. Terus gini satu lagi nih, dia ceritain kan itu rame ya di safe house ya orangnya tuh dikunjungi tante, kayak dikunjungin sama saudaranya, terus bisa nang handphone. Nah aku nggak ada yang ngunjungin aku. Nah kan kita kaget ya, kamu bukannya ibu kamu dateng nengokin nanya kabar, nggak pernah. Padahal saat itu Loli berharap tuh si ibunya datang gitu, ngomong sama dia, terima dia peluk dirangkul, dia berharap, pada saat dia berharap gitu. Terus masa sih, aku bilang iya tante beneran. Karena tadi kan akunya kan nggak apa ya, antara percaya enggak gitu kan, tapi dilihat anak ini dan itu dibenarkan oleh yang menjaga Loli di safe house. Kami nanya, bener nggak ini ibunya nggak datang, masa sih? Dan dibenarkan loh, nggak dari omongan Loli, dibenarkan sama orang di dalam safe house gitu. Nah saya sayangkan ya. Nah pada waktu itu gini, si Loli nggak mau balik ke safe house. Kita bingung nih, ya anak mau dibawa kemana? Aku mau sama Om Mas aja, please Om, aku mau tinggal di tempat rumah Om aja dulu ya, aku di rumah teman tante dulu ya, kayak gitu. Kita gini, kita mau aja gitu loh, tapi kan tahu sendiri kan ibunya bagaimana kan. Nah kita nggak bisa ngambil langkah yang seperti itu. Nah pada itu abang Lasma telepon Nurma, orang Kemen PPA, Deputi Kemen PPA, semua ditelepon, nggak ngangkat satupun. Ya kita nggak menyalahkan itu karena udah tengah malam, udah tidur kan gitu. Nah si NM ngomong, anak si Loli itu datang jam 22.30, tapi diantarin ke Polres ya, ke Polres jam 1 malam, jam 2 malam, 1 malam kayaknya deh, 1 malam. Emangnya dia mau? Dia nggak mau kan, dibujuk dulu ini anak, ditanya dulu baik-baik, nggak ujuk-ujuk. Oh iya langsung nggak gitu. Kita dekatin dulu, kita tanya dulu kenapa lari, kenapa kabur, udah makan apa belum, ini kenapa begini, kan gitu. Kita bujuk kan, tahu sendiri anaknya bagaimana, kerasnya bagaimana, apanya bagaimana, protes bagaimana, gimana. Saya jaga aneh gitu, masa bilang settingan gitu loh. Nah sangat disayangkan begitu. Kita udah capek ngebujuk Loli gini, Om bukan yang nggak mau, Om sama Tante bukan nggak mau terima kamu di rumah Tante sama Om, nanti kamu kan masih di bawah umur ini ya, nanti gara-gara kamu tahu sendiri gimana mama kamu kan, nanti kita jadi masalah nanti nak, kan kamu tega gitu kan. Jadi akhirnya kita bujuk, makanya Loli maulah dibawa ke Polres. Nah kita ke Polres, kita ngomong nih sama Kanit sama di sana semua ini gimana nih gitu kan, anak ini gimana. Di situ Loli udah berontak, aku nggak mau lagi, dia nggak percaya lagi sama, pokoknya aku nggak percaya lagi di sini, aku percaya nggak mau gitu. Dia pegang tangan aku kenceng banget, sampai kemana aku geser ke sini dia ngikutin, masuk ke sini ngikutin, aku ke toilet dia ngikutin gitu kan. Loli tenang, ini kan kantor polisi, kantor aman, polisi kan tempat paling aman loh. Loli nggak percaya, tante nggak percaya gitu, sampai dia tuh nangis di situ, berontak di situ ya, gimana, sedih, aku lihatnya sedih gitu loh. Nah lalu tiba-tiba datang tuh ibunya kan, saya sangat menyayangkan di situ, padahal ya itu kesempatan NM untuk berbaikan dengan anaknya, bukan malah menunjukkan dirinya tuh arogan, menunjukkan dirinya tuh hebat, menunjukkan dirinya tuh gua begini. Masa seperti itu ibu yang masa dia 2 tahun loh anaknya itu udah nggak ketemu kan di UK, ditambah lagi pulang dari UK 5 bulan ya, apa nggak rindu sama anaknya?
ya 2 tahun, belum 2 tahun 5 bulan mungkin ya, saya nggak inilah pasti nggak tahu. Harusnya M ya, semarah-marah pun anak, seberontak-berontak anak, ketika misalnya ibunya menangis, anak ini dia peluk dengan tangisan, ya ini anak pasti luluh, pasti luluh. Orang dia bilang kok, tante saya menunggu, aduh saya menunggu tante, saya menunggu ibu saya. Setelah ibu saya meluk saya, waktu jadi saya hafal dan cerita seperti itu. Saya seorang ibu, saya paham, saya punya anak. Saya sama Bang Rasman itu pendidikannya keras loh, kami keras. Boleh tanya Bang Rasman, boleh tanya sama anak saya. Sampai di sekolah anak saya tuh kan ditanya sama gurunya, misnya, siapa yang paling kamu takutin di dunia ini? Saya satu gimana ya? Kata gurunya, saya ketawa sampai gini. Senyum dari saya gini. Mami saya, kalau mami saya marah, dunia tidak baik-baik saja, kata anak saya. Sampai satu antara lucu apa gimana dalam hati saya gitu kan. Soalnya ngomong kayak gitu. Harusnya ini ibu ya, peluk nih anak. Nah, kita berbaikan, maafkan mami nak. Apa salahnya kita minta maaf sama anak kita? Kalau katanya dia sayang, kalau katanya ibu sayang, tunjukkan kasih sayang itu. Sekeras anak, pasti seorang ibu menangis, pasti hari itu, malam itu pasti luluh, pasti selesai, pasti bersatu. Niat Bang Rasman itu mendamaikan. Tidak ada buat apa ribut-ribut, buat apa untungnya sama kita? Tidak ada. Saya sedih. Yang paling sedihnya lagi, saya kaget ya, ketika kami ke rumah sakit Polri, ya dia minta sabun nggak ada, spanduk nggak ada. Itu kita kan bongkar koper ya, kita kan serah terima, karena kan rumah sakit harus serah terima tuh dibuka kopernya semua, depan penyidik, KPAI, semuanya ya, Ibu Kanit juga. Mana tahu kita kan nggak boleh ada barang tajam semacam untuk membayarkan Loli, kan kita buka lah. Bajunya dikit banget, dikit. Saya tanya sama Loli baju kamu mana lagi? Enggak, semuanya dibawa. Enggak tante, semuanya segini dikasih ke saya, dikasih ibu saya segini. Bayangkan 5 bulan anak di sana dikasih baju hanya beberapa. Anak kami di asrama loh, baju tuh ditanya, diantar, makanan diantar. Kami tanya, pernah diantar makanan enggak? Enggak pernah. Oke lah dia oke lah ibunya gengsi. Kalau gue kelihatan anak gue sayang gue sayang mana gue, anak gue bisa diam mbak, bisa diam dikasih makan. Itu makannya diantar Loli ya. Loli makannya saya makan apa aja. Loli gimana keadaannya? Loli bilang kan panas segala macam, sumpah mandi gabungin. Oh ya, bikinin kayak ruangan yang biar dia nyaman. Panggil tukang, panggil apa, kasih anak nyaman di sana. Panggil dia, minta tolong sama KPAI, bisa nggak kalau dikasih guru ngaji, ustadz diantarin, begitu. Kita juga tanya ke Loli kamu punya itu nggak tante atau om yang lebih tinggi, lebih tua gitu? Nggak punya, siapa tante aku punya siapa? Nggak ada. Dia punyanya hanya ibunya, omnya, itu aja. Kalau dia bercerita semuanya bagaimana dia di rumah ibunya. Saya sedih tuh, sedih sekali lihat dia. Harusnya nggak ngerti lagi saya gitu. Jadi kan malam itu anak saya ikut kan, kami kan pulang terus pergi lagi. Anak saya nanya mau kemana nih? Mau pergi nih ketemu sama Loli, ikut dong katakan. Sama anak saya ikut kemana-mana kan, kayak bawalah anak saya kan. Dan orang ini langsung dekat gitu loh. Loli sama anak saya, halo dek, kamu kelas berapa? Kata Loli. Namanya siapa? Terus dia ngomong ke saya, tante. Aku nangis lagi. Aku rindu sama adik aku, ya. Jadi aku dilihat Khalif, rindu sama adik aku tante, gitu. Dia peluknya Khalif, diajaknya ketawa-ketawa gitu loh. Aku lihatnya sedih banget, sedih pokoknya. Dia tadi
rindu pulang. Sebenarnya dia rindu pulang, jauh di hatinya dia rindu pulang. Cuma anak ini apa ya, kesal, mungkin dia menunjukkan keberontakan dia gitu. Aku yakin dalam hatinya nih anak pengen pulang. Tolonglah jangan kerasin dia, lembutin dia, ajak dia bicara hati-hati, peluk ini, peluk. Udah lama dia nggak ada ibunya di UK sana, 2 tahun. Pulang dia digini, dia pulang loh ke rumah dari UK, dia pulang loh. Aku baca ini nih, sedih banget loh. Ini ya, aku lihat, aku baru tahu ya, aku dikirimin, nggak tahu siapa ini. Ini, aku tuh bacanya sedih banget. Kalian denger story dia. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik, dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon Loli anak lo kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit aja. Bayangkan, di sini saya bukan ibunya, saya baru kenal di malam. Tapi baca ini yo, dengan gambar pagar rumah. Boleh didekatin? Apa gak tersentuh hatimu sebagai ibu? Yang kau puisikan ini baru-baru ini, kau bilang, Loli, jika tidak ada yang menerimamu, tidak ada menerimamu lagi, siapapun itu, datanglah ke rumah, nak. Mana? Ini di rumahmu loh, kenapa gak kau terima dia? Kenapa kau suka ribut-ribut sama ini anak, ngajak ribut? Ini butuh kasih sayang, rangkul lah. Jangan lagi diberi tekanan, anaknya tertekan. Dia hebat loh, bisa bertahan sampai sekarang, detik ini loh. Bertahan, saya lihat dia. Bisa peluk-pelukin, sabar ya nak, kuat ya nak. Ini mungkin jalan hidup kamu. Kamu sholat, saya ajak dia sholat, demi Allah dia sholat. Saya ajak dia sholat. Kami sholat bareng. Doa ya nak, untuk hidupmu. Saya bilang kalau bagaimanapun itu ibumu. Dia tetap keras. Wow. Iya sabar. Ini bukan hidupmu nak. Mungkin ada maksudnya, ini mungkin jalan hidup kamu. Mungkin suatu saat nanti akan berbuah manis. Anak sekecil ini. Saya kan juga ibu. Ini anak itu tidak serta-merta keras, enggak. Iya betul anak dikeraskan, tapi bukan seperti ini caranya. Seperti itu. Artinya kerinduannya Loli sendiri juga sangat kuat sebenarnya sama ibunya sendiri. Yes, yang saya lihat waktu itu, yang lihat kemarin itu, saya yakin dia kuat, tidak dia rindu sangat, karena dia ngomong ada rekamannya. Loli sebenarnya waktu dia host itu tante om pengen ketemu sama maminya, tapi maminya nggak ada mami anaknya. Bahkan waktu dia di Polres tuh, waktu dia di AP, dia ninggalin Loli di situ sendiri, nggak, dia pulang gitu, si ibu pengakuannya Loli ya. Tapi kalau untuk waktu pas antar ke RS Polri, NM memang ikut mengantarkan atau tidak karena mungkin juga Loli kan lagi waktu itu si Loli kan lagi keras hati ya, nggak mau, jadi dia tidak mau ketemu ibunya lagi katanya, karena udah sakit banget. Karena harapan dia waktu itu pas pertama kali dia diantar, digotong itu, ditarik waktu dari apartemen itu, harapan dia di safe house itu pertama-tama itu pelukan ibunya, kasih sayang ibunya, ngomong hati ke hati, sentuhan ibunya, itu ditunggu-tunggunya selama ini. Nah setelah itu itulah dia udah kayaknya udah nggak lagi tante, om, saya udah nggak mau lagi om.
gitu. Nggak boleh ketemu sama Nikmir, yang Nikmir katanya, saya mau ketemu lagi sama Nikmir gitu. Walaupun kita udah berusaha membujuk dia biar ketemu, tapi kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa langsung paksa kan ya, maka kita kasih dulu pelan-pelan dulu nasihat, kita bujuk kan gitu caranya, nggak bisa langsung merta paksa dia gini, nggak bisa yang kayak dilakukan tarik dari apartemen itu, nggak bisa. Mungkin kalau pada saat malam itu kan memang Loli sendiri tidak mau lepas dari Kak Ade ya gitu ya, tidak ingin berjauhan sama Kak Ade. Yang namanya seorang, walaupun sekeras apapun anak sama ibu, pasti ada batin yang kuat yang sebenarnya terjalin gitu. Ada nggak sih hal mungkin yang sangat-sangat sebenarnya dirindukan oleh Loli kepada ibunya? Itu tadi, makanya dia tuh nggak mau lepas dari saya tadi tuh, mungkin gitu dia ngerasain, dia ngerasain gue disayang gitu. Nah apalagi kan pada saat itu kan dia lagi nurunnya sama kita nih, sama saya sama abang, dan itu harusnya kan harusnya di situ kan ngobrol kita baik-baik, bukan ribut, bukan ngajak gelut gitu loh harusnya. Nah mungkin di saat itu dia merasa nyaman, merasa aman bersama kita, maka dia bilang enggak waktu di Polres, aja saya tidak mau di safe house, tidak mau di sini lagi di Polres ini, saya mau di rumah Om Rasman. Dia nggak mau, pokoknya dia kayak anak kecil umur 5 tahun ya, kayaknya di belakang saya terus gitu, kayak kamu kayak ada ketraumaan sendiri, dia ada ketakutan sendiri di diri dia gitu loh. Makanya ini harus kita perbaiki dulu dia ini loh. Kita bujuk, kita kasih biar dia sehat mentalnya, bisa lagi kita full support lah dia ini. Tapi saat di Polres ataupun di Polri itu sempat ngobrol gak sih ketemu mamahnya, dia sebenarnya pengen Mimin itu seperti apa? Ya gitu. itu saya bilang tadi. Nah di awal tadi baru kita ketemu itu dia udah bilang semuanya, pengen ketemu, pengen apa segala macam. Tapi tadi udah namanya anak ya. Sama kan dia berharap sekali ya ibunya datang, mamanya datang. Tapi enggak. Berarti emakku enggak sayang sama gua. Makanya dia tuh bawaannya marah terus gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya hal mungkin yang ingin disampaikan Loli sendiri sebenarnya sama NM sendiri, mungkin sampai sekarang masih belum juga tersampaikan? Nggak ada sih, sampai ini nggak ada. Kalau untuk katanya tadi pintu hati dia udah ketutup katanya ya, namanya kita manusia, Allah kan mau bolak-balik hati manusia kan ya. Mungkin saja ibunya, seorang ibu berdoa sama Allah mau hati anaknya biar terbuka lagi, apa sih yang nggak bisa gitu. Dengan saya bilang tadi, dengan treat, dengan sentuhan ke anaknya, dengan perhatian, pasti luluh lah gitu. Tapi saat ini yang saya temui ini, yang beberapa hari ini dia nggak mau, dia udah tutup banget hatinya, katanya udah terlalu sedih, terlalu sakit katanya. Tapi mungkin untuk dari Mbak Ade sendiri, ada nggak sih keinginan untuk mencoba lah, artinya kan ini anak kan lagi nurut nih sama Mbak Ade gitu. Pasti saya sebagai seorang ibu pasti saya Bang Rasman pastilah ada niat untuk membantu ke mereka. Cuman kan ibunya jangan begitu dong sama kita, gak usah sok-sokan gitu loh. Nih anak lo nih minta sama kita loh, salah kita apa sampai dibeginiin gitu. Kita nyelamatin anak dia, kita baik bikin anak dia, kita pengen anak kamu tuh balik sama kamu kalau kamu bener sayang sama anakmu gitu. Enggak usah lah bikin setelah itu bikin puisi Loli Laura Mizani Mawardi. Kak Ade, di luar konflik yang saat ini sudah makin panas ya gitu, sudah saling melapor gitu, seandainya diminta sama Loli, Kak Ade dan Bang Rasman menjadi penengah, mungkin untuk menjadi penyambung tali silaturahmi antara anak dan ibu ini, apakah siap? Siap, kami siap kok. Nanti ibunya dulu gimana nih? Ibunya baik-baik datang ke kita, ya nggak sih? Ini dari sini kan saya udah kasih tahu deh bagaimana dulu, saya ungkap semua di sini nih. Mudah-mudahan ibunya Mbak lihat, dengar kan, ya datang baik-baik lah. Kami orangnya nggak pendendam kok, tapi baik-baik lah, jangan ngomong sama ngomong gini enggak lah, siapa lu kan gitu.